الحمد لله بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل البركات وبحقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله له دعوة الحق حريص عليها وأوجب تبشيري بها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى آتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadirin jemaah salat subuh yang dirahmati Allah. Mari pertama-tama dan yang utama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah menghidupkan kembali kita setelah mati kita, dan kita dapat melangkahkan kaki kita ke tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Ini merupakan sebuah nikmat yang diberikan oleh Allah. Dan diamnya kita di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, detik per detik yang kita akan lalui ini, semoga menjadi amal saleh kepada kita sebagai pemberat mizan kita nanti di yaumul mahsyar. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan pedoman hidup kepada kita, mulai dari bagaimana kita lahir sampai dengan bagaimana pedoman sewaktu kita setelah meninggal dunia. Insyaallah pada subuh yang berbahagia ini kita akan membahas tentang wa'dul haq, pertemuan yang ke-46. Kita akan menceritakan tentang bagaimana kondisi mizan, bagaimana kondisi timbangan pada hari akhirat. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan bagaimana kondisi manusia saat dibangkitkan. Ada yang penuh dengan keringatnya, ada di sampingnya binatang buas, serigala, dan saat mereka dibangkitkan mereka itu memuki, berteriak, akan tetapi suara itu tidak didengar oleh yang di sampingnya. Bahkan binatang buas sendiri tidak open terhadap manusia yang berada di sampingnya. Begitulah dahsyatnya. Sampai-sampai ada orang yang dibangkitkan oleh Allah dari kubur mereka itu dengan berjalan dengan kepala. Nah, perjalanan inilah perjalanan terberat sebenarnya jamaah yang dirahmati Allah. Bukan perjalanan subuh kita hari ini. Perjalanan subuh kita ini tidak berat. Sungguh nanti saat kita dibangkitkan di yaumul mahsyar, di saat kita berjalan untuk dihisab, yang insya Allah akan kita bahas pada hari yang berbahagia ini, pada subuh yang mulia ini, inilah perjalanan yang terberat. Kenapa? Karena Allah mengatakan di dalam surat Al-Isra ayat 13, Allah berfirman yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Ini merupakan sebuah gambaran. Nah, Talha itu menanyakan kepada Rasulullah SAW. Di saat para mufassirin di dalam tafsir At-Tabari juz 17 halaman 399 itu menjelaskan, Talha itu salah seorang sahabat Nabi. Bagaimana wahai Rasulullah saat Allah memanggil aku, Talha bin Abdullah, siapa yang akan bangkit nanti? Siapa yang akan berdiri untuk dihisab? Karena ada jutaan Talha yang ada di atas muka bumi ini. Begitu juga dengan nama-nama kita. Sewaktu Allah memanggil Damanhur, Muhammad, Yusuf Abbas, yang mana yang akan bangkit? Ada ribuan Damanhur, Muhammad, Yusuf Abbas di atas muka bumi. Abdullah bin Abdullah misalnya, nama yang paling banyak ditemukan di Arab. Ismail bin Ibrahim misalnya, seperti itu. Ismail bin Ibrahim yang mana yang akan bangkit ya Rasulullah? Pada saat dipanggil seperti itu, pada saat itu Rasul mengatakan kata-kata alzamnahu, bahwasanya itu tidak akan pernah meleset panggilan itu kecuali siapa yang dimaksud oleh Allah.
Begitu dipanggil Damanhur bin Muhammad Yusuf Abbas, maka yang akan tegak dan akan berdiri untuk dihisab itu adalah saya, bukan Damanhur yang lain. Kenapa? Karena sijil, karena semua itu akan terrecord, semua itu sudah ada catatannya, karena semua itu sudah terukur dan sudah teruji. Inilah yang dikatakan bahwa para mufassirin bahwasanya kullu insanin alzamnahu, kata-kata alzamnahu tidak akan pernah meleset. Jangan sampai kita bercanda bahwasanya saya berharap nanti salah panggil. Ada orang lain yang dipanggil yang ternyata orang saleh, ya kan? Ternyata mizannya itu akan kebalik, ternyata catatannya itu akan ketukar. Tidak akan pernah ketukar. Kenapa? Karena Allah sendiri yang mengatakan wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu. Kata-kata ta'irahu itu adalah amalnya. Allah itu menetapkan siapa saja yang dipanggil beserta perbuatan-perbuatan yang pernah mereka lakukan di atas muka bumi. Bayangkan, ya, fi unuqi, di lehernya. Hari ini kalau kita ada mencuri semen, maka hari akhirat nanti angkat semen itu. Kalau kita hari ini ada mencuri kambing, ya, maka kambing itu akan kita angkat. Kalau kita hari ini ada mencuri lembu, maka lembulah yang akan kita potong. Ini yang dikatakan dengan fi unuqi, bahwasanya semua yang kita lakukan itu, semua perbuatan yang kita persembahkan itu akan kita gotong nanti di hari akhirat, di saat kita dibangkitkan, di saat kita mau dihisab. Maka kan tidak akan pernah berani untuk melakukan kemaksiatan, untuk melakukan kriminalitas. Suatu hari, dan kisah ini paling sering kita dengarkan semuanya, Umar itu sering bergerilya setiap malam. Pada saat Umar bergerilya, dia mendengarkan sendiri pembicaraan salah seorang ibu yang memang tidak mempunyai makanan di rumahnya. Nah, pada saat itu dia mendengar, dia memasak air kepada anaknya dan anak sampai tertidur. Pada saat itu Umar mendengar sendiri bagaimana dialog di dalam rumah yang kelaparan. Lalu Umar pulang ke kerajaan, setelahnya ke kantornya, office. Maka pada saat itu apa yang dia katakan? Dia pergi dengan Abdullah bin Mas'ud, dan menggotong semua gandum, semua keperluan yang dibutuhkan oleh orang miskin tersebut. Pada saat itu Ibnu Mas'ud mengatakan, wahai Amirul Mukminin, biar aku yang menggotongnya. Engkau kan seorang khalifah, tidak layak engkau menggotong itu. Ini adalah pekerjaanku. Pada saat itu Umar mengatakan kepada Ibnu Mas'ud, atahmiluna awzari yaumal qiyamah. Wahai Ibnu Mas'ud, apakah engkau akan menggotong bebanku nanti di hari akhirat? Sungguh tidak. Sungguh tidak, aku sendiri yang akan menggotong bebanku nanti di hari akhirat. Dan ini adalah beban yang dirasakan sangat mudah hari ini oleh pimpinan-pimpinan yang ada di dunia ini. Mereka tidak merasa bahwasanya beban itu semuanya akan mereka gotong nanti di hari akhirat. Mereka akan pikul. Berapa banyak hari ini ada di antara masyarakat yang di bawah pimpinan mereka itu yang kelaparan, yang hidupnya tidak sejahtera, maka itu akan diminta pertanggungjawaban nanti di hari akhirat. Ini yang dilakukan oleh Umar saat beliau mendapatkan warganya kemiskinan, tidak ada makanan, maka beliau sendiri yang mengangkat makanan tersebut, beliau sendiri yang menggotong makanan tersebut. Kenapa? Karena beliau mengingat wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi, bahwasanya kita nanti semuanya akan kita pikul semua perbuatan yang akan kita lakukan, semua perbuatan yang sudah kita lakukan. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban, dan kami keluarkan baginya pada hari akhirat kitab, yaitu catatan, yalqahu mansyura, yang dijumpainya terbuka. Nanti sewaktu kita dipanggil oleh Allah, maka kita akan menjumpai catatan-catatan kitab itu akan terbuka semua.
Saya sering mengulang pada jamaah di sini yang sudah mengikuti kajian Wa'dul Haq, ya. Bayangkan kalau seandainya kita main sinetron, ya. Kami dulu dilatih bermain drama di pesantren. Itu transkripnya panjang sekali yang harus dihafal. Ini bayangkan kalau seandainya Allah memberikan kita umur panjang, ya, 45 tahun, 48 tahun, 60 tahun umur kita, seberapa besar dan seberapa banyak catatan yang kita akan bacakan. Semua detik per detik. Pada hari ini kamu melakukan kemaksiatan ini, pada hari ini kamu melakukan kemaksiatan mendurhakai orang tuamu, pada hari ini engkau mencuri harta anak yatim, pada hari ini engkau melakukan kemaksiatan seperti itu. Semua itu terikot, semua itu tercatat, dan tidak ada satupun yang terluput dari catatan tersebut. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Amr berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha sayukhallasu rajulan min ummati ala ru'usihi khalaiq yaumil qiyamah. Sesungguhnya Allah membebaskan seseorang dari umatku di hadapan seluruh manusia pada hari akhirat. Ini pembebasan dari Allah terhadap umat Nabi Muhammad di hari akhirat pada yaumil mahsyar. Fayanshuru alaihi 99 sijjilan, dan dia itu akan dibentangkan 99 gulungan catatan, ya. Kullu sijilin mithlu baddal basar, kullu sijilin mithlu maddal basar, dan setiap catatan, buku catatan itu sejauh mata memandang. Dan inilah suasana di mana kita mempunyai buku catatan. Ada buku catatan 99 jilid buku catatan kita, dan setiap jilid itu, ya, setiap jilid buku catatan itu bagaimana luasnya? Sejauh mata memandang. Di dalam hadis yang lain, ya, di dalam hadis yang lain itu dikatakan bahwasanya mizan, timbangan itu jauh lebih besar dan lebih luas daripada langit dan bumi. Bayangkan, pada saat itu malaikat menanyakan kepada Allah, kenapa engkau ciptakan segitu luas? Supaya umatku tahu beramal, ya, supaya umatku beramal. Dan yang paling menyedihkan itu adalah orang-orang yang tidak ngeh, orang-orang yang tidak open terhadap apa yang akan terjadi pada yaumil mahsyar ini, pada saat ditimbang ini. Thumma yaqulu atunkiru min hadza syai'an. Kemudian Allah menanyakan kepada kita. Bayangkan kalau seandainya pertanyaan ini ditanyakan kepada kita. Ada 99 buku catatan kita, dan itu jauh pandangan, satu buku itu sejauh mata memandang. Pada saat itu Allah menanyakan kepada kita. Tsumma yaqulu atunkiru min hadza syai'an. Apakah ada yang engkau ingkari dari catatan-catatan ini? Semua terikot dan kita tidak ada yang mengingkarinya. Adzalamaka katabi hafidun fayaqulu la ya rabbi. Apakah aku ada menzalimimu? Mana tahu malaikat itu luput mencatatnya. Pada tanggal 18 Jumadil Akhir kita berada di masjid subuh Senin. Mana catatannya? Tidak ada rupanya, tidak mungkin. Sehingga apa dikatakan oleh Allah? Adzalamaka katabi, adzalamaka katabati. Apakah aku menzalimi? Ada yang tidak aku tulis dari semua yang engkau lakukan itu? Dan pada saat itu kita mengatakan fayaqulu la ya rabbi. Dan pada saat itu kita mengatakan tidak ada wahai Tuhanku. Semua yang kuperbuat itu engkau catat. Semua amal saleh yang kulakukan itu engkau catat semuanya ya Tuhan. Itu yang kita akui. Fayaqulu, kemudian Allah mengatakan lagi, afalaka uzrun. Apakah ada uzur sehingga engkau tidak mau melakukan amal saleh, sehingga engkau tidak melakukan kebaikan-kebaikan di dunia ini? Kenapa hari ini kita mendengarkan suara azan tapi kita tidak mau melangkahkan kaki kita? Alaka uzrun. Apakah kita punya halangan untuk melakukan amal saleh?
Di saat Allah memberikan kita harta, nanti Allah akan tanyakan kepada kita, alaka udhrun, apakah engkau mempunyai halangan untuk mensedekahkan hartamu? Ini adalah pertanyaan dari Allah, nanti akan ditanyakan kepada kita semuanya. Fayaqulu la ya Rabbi, fayaqulu bala inna laka indaka hasanah, fa innahu la dhulma alaika al-yawm. Sesungguhnya engkau mempunyai sebuah kebaikan. Fa innahu la dhulma alaika al-yawm. Bahkan engkau sesungguhnya hari ini tidak akan pernah disakiti oleh Allah. Ini merupakan momen di mana kasih sayang Allah itu jauh lebih besar. Ya, jauh lebih besar. Seseorang itu bisa masuk surga karena kasih sayang dari Allah. Nah, pada saat Rasulullah SAW disuruh meminta untuk mintalah permintaan kepadaku apa yang engkau inginkan dari umatmu mengenai dosa-dosa yang mereka lakukan. Pada saat itu Rasul mengatakan, sungguh keinginanmu ya Rabb itu jauh lebih besar daripada keinginan. Sungguh kasih sayangmu itu jauh lebih besar daripada kasih sayangku pada umatku. Ini yang dipinta oleh Rasulullah SAW sewaktu apa kira-kira permintaanmu wahai Muhammad kepada umatmu di saat mereka sudah bergelimang dengan dosa. Pada saat itu Allah mengatakan, fatakhruju bitaqatan fihi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian keluarlah sebuah kartu bitaqatan fiha, dan di dalamnya terdapat kalimat la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad sebagai hamba Allah dan rasulnya. Fayaqulu khuduru waznaka fayaqulu ya Rabbi ma hadhihi bitaqah ma hadhihi sijillat. Pada saat itu keluarkanlah kartumu, kata Allah kepada manusia tersebut yang dihisab tersebut. Apa yang dikatakan oleh manusia itu dengan putus asanya? Apa arti sebuah kartu yang tertulis la ilaha illallah dengan segala dosa dan amal catatanku 99 jilid tersebut yang luasnya dan jauhnya itu sejauh mata memandang, dengan satu buah kartu yang tertuliskan dengan la ilaha illallah? Tidak akan mungkin bisa menyeimbangi. Tidak bisa mungkin dan bisa menyeimbang. Faqala innaka la tadhlimu qala fatuda'u sijillat fi kaffatin wa bataqatin wa bitaqatin fi kaffatin fatashat as-sijillat wa suqilat bitaqatan fala yasqulu ma ismillahi syai'. Nah, pada saat itu malaikat meletakkan satu kartu di satu sisi timbangan dan satu amalnya. 99 buku catatan itu dari sisi timbangan yang lain. Jadi timbangan pada hari akhirat itu menjelaskan bahwasanya bukan seperti timbangan beras ya yang ditaruh atau timbangan kue seperti itu, tidak. Tapi timbangannya itu mempunyai dua sisi. Satu sisi kanan, satu sisi kiri. Nah, pada saat Allah meletakkan buku amal catatan manusia yang 99 jilid tersebut yang penuh dengan bergelimang dengan dosa, dan ada satu kartu yang tertuliskan la ilaha illallah, maka timbangan tersebut jauh lebih berat yang bertuliskan kartu la ilaha illallah. Ini menunjukkan apa? Banyak amal-amal yang kita itu sepelekan hari ini. Hadis Rasulullah mengatakan ada kalimat yang ringan akan tetapi berat di mizan. Ya, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini jelas-jelas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada kita bahwasanya kalimat tersebut adalah kalimat yang ringan di lisan akan tetapi berat di mizan. Mizan itu, timbangan itu luasnya, besarnya itu seluas langit dan bumi. Dan kita sudah menjelaskan luas langit dan bumi. Jumlah pasir ya, yang ada di atas muka bumi ini itu jauh lebih banyak dari jumlah bintang-bintang yang ada di jagat raya. Bayangkan bagaimana luasnya jagat raya ini dan bagaimana luasnya mizan tersebut, timbangan tersebut. Akan tetapi
ada beberapa kalimat, ada beberapa amalan yang membuat mizan manusia itu bisa lebih berat daripada seluruh isi langit dan isi bumi. Hadis tersebut terdapat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi nomor 2563 dan Ibnu Majah 4290, disahihkan oleh Imam Al-Albani. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.